Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Zaitun dari Prodi Ekonomi Universitas Nurul Huda. Saya akan menjelaskan teori makro klasik. Dasar filsafat kaum klasik. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individu. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal dan sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin ada kekurangan nufli hanya dua produk atau lebih produk dalam jangka waktu lama, hingga selalu terjadi pasar bersih. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, 1. Berlaku kaum Sai yang mengatakan bahwa setiap barang diproduksi selalu ada yang membutuhkannya. 2. Harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. C. Pasar tenaga kerja kaum klasik menganggap bahwa di setiap pasar tenaga kerja setiap hanya di pasar barang. Apabila tenaga kerja cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. D. Pasar uang. Di pasar uang, permintaan akan uang bertemu dengan penawaran uang. Dalam bahasan ini, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan tertentu untuk uang giral. Uang dapat terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Uang giral adalah deposito yang dapat diuangkan setiap waktu, biasanya dalam bentuk cek. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar, misal jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan untuk masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Transaksi di dalam masyarakat tergantung pada dua hal, yaitu 1. Volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat atau yang diukur dengan GDP real dan GDP pada harga konstan. 2. Tingkat harga umum. Semakin besar GDP diharapkan masyarakat, banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa di dunia dapat secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dalam pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan kasus. Asal saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembiayaan luar negeri di bawah ini. 1. Sistem standar emas, yaitu sistem di mana uang dalam negeri atau misalnya rupiah dijamin penuh dengan uang emas. 2. Standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem kurs devisa atau mengembang. Teori ekonomi David Ricardo. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisien relatif pada keunggulannya. David Ricardo dan penekannya terdapat sektor ekonomi menyebabkan pemikiran sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Karl Marx. David Ricardo menuju premis dasar mereka yang menyatakan bahwa tenaga kerja untuk merupakan sumber kekayaan. Maka atas dasar itu David merumuskan teori
nilai kerja. David mengungkapkan bahwa keuntungan kapital menjadi bebas kapasitas tenaga kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.